Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini saya akan mengulang kembali kisah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Ada 6 pesan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, suatu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam bertanya, "Wahai murid-muridku sekalian, coba kalian jawab, apa yang paling dekat dengan diri kita ini di dunia?" Maka murid-muridnya menjawab, "Orang tua, wahai guru, guru kami, wahai guru, kawan, teman-teman dan sahabat sekalian." Maka Imam menjelaskan, semua jawaban itu adalah benar, tapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang tiada seorang pun tahu kapan ia datang, karena manusia harus selalu bersiap diri menghadapinya. Terkadang ia jauh terasa, padahal ia dekat dengan kenyataannya. Janganlah kita lengah dalam memahami hal ini dengan sekali-kali merasa jauh dari kematian, karena itu bisa membuat besar hati kita. Justru kerahasiaannya itu memaknai bahwa mati bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Inilah salah satu rumus kebaikan. Perbaharui niat kita. Ketika kita ingin melangkah kemana saja, katakan dalam hati kita sendiri, jika langkah saya ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka pergilah. Namun jika langkah saya ini membuat jauh dari Allah, maka sebaiknya tinggalkanlah. Begitu juga sebelum kita berangkat bekerja, segera perbaharui niat kita. Langkah kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berjihad mencari nafkah untuk keluarga. Jika di tengah jalan kita lupa tujuan kita untuk apa, maka segera perbaharui niat kita semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya yang kedua, "Wahai muridku, apakah yang paling jauh dari dunia kita ini?" Maka murid-muridnya menjawab, "Negara Cina, bulan, matahari, bintang-bintang, wahai guru." Lalu Imam menjawab, "Semua jawaban itu adalah benar, tapi yang paling jauh adalah masa lalu. Walau dengan cara apapun sekalipun, kita tidak akan kembali ke masa lalu. Jika masa lalu kita merasa kelam dan penuh dosa, maka obatnya hanyalah satu, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Waktu tidak akan datang berulang untuk kedua kali. Sebagaimana pepatah mengatakan, sesuatu waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Emas, harta bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu tak mungkin hadir kembali." Jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan pertanyaannya yang ketiga, "Wahai muridku, apakah yang paling besar di dunia ini?" Maka murid-muridnya menjawab, "Gunung, wahai guru, bumi, matahari." Kemudian Imam berkata, "Semua itu benar, tapi yang paling besar adalah hawa nafsu. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha." Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka itu, jahanam itu, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak menggunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah. Bahkan Rasulullah SAW sepulang dari perang Badar, di saat semua sahabat nampaknya letih, kecapean, penuh, ada yang bersimbah darah, ada bahkan yang gugur di medan perang. Lalu Nabi pernah mengujarkan, "Raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar, faqila wa ma jihadil akbar ya Rasulullah, faqala jihadun nafs." Ketika telah berpulang dari pertempuran kecil, kalian baru pulang dari pertempuran yang kecil menuju pertempuran yang besar. Lalu sahabat bertanya, "Pertempuran apakah itu Rasulullah yang besar?" Maka Rasulullah menjawab, "Jihad melawan hawa nafsu." Maka nafsu adalah hal penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikan nafsu kita. Ingin celaka selamanya, maka turuti nafsu. Kemudian Imam Al-Ghazali meneruskan pertanyaannya yang keempat, "Wahai muridku, apakah yang paling berat di dunia ini?" Murid-muridnya menjawab, "Besi dan gajah." Semua jawaban benar, kata Imam Ghazali, tapi yang paling berat adalah memegang amanah. "Inna aradna al-amanah 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna
Sesungguhnya kata Allah, telah kami mengumumkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh. Nauzubillah. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah meminta mereka untuk menjadikan pemimpin di dunia ini. Tapi manusia menyanggupinya, sehingga banyak dari manusia masuk dalam neraka karena tidak bisa memegang amanahnya. Jamaah rahimakumullah. Pertanyaan Imam Al-Ghazali yang kelima, wahai muridku, apa yang paling ringan di dunia ini? Maka muridnya menjawab, kapas, angin, debu, daun-dedaunan. Maka kata imam, semua itu benar, tapi yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Kita harus ingat bahwa sholat adalah hal pertama yang ditanyakan oleh Allah kepada manusia di hari kiamat. Percuma sedekah emas sebesar gunung, percuma berhaji berkali-kali, percuma puasa wajib dan sunnah bersering-sering. Jika sholatnya tidak diterima, bahkan tidak ada nilainya di hari hisab, maka sia-sialah amalannya yang lain. Dan sholat adalah kewajiban yang terpenting di dunia ini. Namun anehnya, meski demikian, betapa banyak di luar sana saudara-saudara muslim kita yang begitu ringan meninggalkan sholat, bahkan sholat Jumat pun mereka abaikan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan pertanyaan yang terakhir, yang keenam, apakah yang paling tajam di dunia ini, wahai muridku? Maka murid-muridnya serentak menjawab, pedang, wahai guru. Berkata Imam Al-Ghazali, benar, tapi yang paling tajam adalah lidahnya manusia. Karena melalui lidah, manusia selalu menyakiti hati, melukai perasaan saudaranya sendiri. Ingatlah sebuah hadis yang menerangkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga muslim lainnya dari lisannya, dari lidahnya dan tangannya. Di penghujung khutbah ini, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, bila ada waktu, sering-seringilah merenung tentang kematian, bahwa mati akan segera menjemput kita. Insya Allah diri kita termotivasi untuk mengendalikan nafsu, menjalankan sholat, menjaga lidah dan memegang amanah sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.